Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur kembali lagi kami dari Komisi Pemuda boleh menyapa Bapak Ibu semuanya dalam renungan di hari ini. Kita bersyukur ya Bapak Ibu dan Saudara semuanya bahwa kita sudah memasuki bulan Desember. Hore. Berarti kita sudah saatnya menyambut Natal. Mungkin bagi Bapak Ibu di tradisi keluarga masing-masing sudah di rumahnya sudah dihiasi oleh pohon-pohon Natal atau semarak Natal sudah mulai terasa. Ya, meskipun pada tahun ini kita merayakan Natal dengan cara yang berbeda karena masih dalam pandemi, tapi biarlah ini tidak mengurangi sukacita kita dalam menyambut Natal. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada tahun ini dari Sinode memberikan tema di masa Advent ini, Firman menjadi manusia. Kami dari Komisi Pemuda sangat tertarik sekali dengan hal ini, karena banyak di antara kami yang belum mengenal siapa Yesus. Kok kita menyebut dia Allah, padahal kan dia juga manusia. Nah, kebingungan ini akhirnya kami angkat dalam renungan di pagi hari ini. Nah, untuk mendasari firman Tuhan di hari ini, bersama-sama kita akan buka dari kitab Yohanes pasal yang pertama ayat 1 sampai 5, dilanjutkan yang ayat 14. Demikian firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Dilanjut ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Demikian firman Tuhan di hari ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan dan saudara-saudara semuanya, dari ayat ini jelas dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi kita melihat di sini bahwa pada mulanya, berarti pada mulanya itu sebelum semuanya ada adalah firman. Firman itu saat itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Firman Allah yang menjadi bagian dari Allah itu adalah Allah itu sendiri. Di ayat yang kedua, firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan mengenai siapa Yesus, Yesus ternyata pada mulanya itu adalah firman. Jadi sesuatu yang di firman itu, sesuatu yang dikatakan Allah itu menjadi hidup, menjadi manusia, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa kami dari pemuda mempelajari, mengingat, mengerti siapa Yesus, dari sini kita jelas bahwa Yesus itu adalah firman Allah yang hidup menjadi manusia. Dan dikatakan di ayat pertama tadi, firman itu adalah Allah. Jadi kami dari pemuda tidak bingung lagi dan tidak ragu lagi menyebut Yesus adalah Allah, karena Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Nah, di ayat 2, pada mulanya ia bersama-sama dengan Allah, dan ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia atau dijadikan oleh firman, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Di sini kami ternyata lega sekali. Ternyata firman itu, kalau di ayat 3 itu dikatakan sebagai pencipta. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada
suatu pun yang jadi dari segala yang dijadikan. Berarti mengindikasikan bahwa firman itu adalah pencipta. Karena kalau saya cek kembali Bapak Ibu ya, kami cek di Kejadian pasal 1, ketika Allah menciptakan tuh berfirmanlah Allah. Jadi Allah menciptakan dengan firman. Firman itu yang menjadikan segala sesuatu. Dan di sini benar sekali seperti yang dikatakan oleh Rasul Yohanes bahwa segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Jadi kami bersyukur saat ini dari masa Advent ini kami dibukakan bahwa Yesus adalah firman, Yesus adalah Allah, Yesus yang dulunya adalah firman yang turut andil dalam penciptaan. Dia adalah pencipta itu sendiri, sehingga kami dari pemuda pun merasa lega. Kami mengenal Yesus sebagai Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Dia adalah pribadi seperti sifat Allah yang sebagai pencipta sudah dibuktikan juga di dalam Alkitab ini. Nah, ini ayat 4, di dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Benar sekali bahwa Tuhan Yesus datang untuk memberikan kehidupan bagi kita yang seharusnya mati karena dosa. Dan ayat kelima, terang itu bercahaya dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Tuhan Yesus bercahaya dalam kegelapan karena Dia datang ke dunia yang gelap ini. Dia menjadi terang bagi kegelapan ini, dan kegelapan dunia ini tidak dapat menguasai Tuhan Yesus yang adalah terang. Dan kami bersyukur ketika kami hidup di dalam Kristus, berarti kita hidup di dalam terang. Percaya kepada Tuhan Yesus berarti kita hidup di dalam kita dari dunia yang gelap, berarti kita sekarang hidup di dalam terangnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kami juga bersyukur nih di ayat 14, sebuah penghiburan yang luar biasa. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, ini ayat 14 ini sebagai bukti yang nyata bahwa firman itu menjadi manusia. Berarti firman itu menjadi manusia, yaitu menjadi Yesus ya, dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, yang kita kenal sebagai Tuhan Yesus Kristus, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kasih karunia karena sudah memberikan nyawanya untuk menebus dosa kita, dan kebenaran karena di dalam Kristus tidak ada yang namanya dosa. Dari sini kami dari Komisi Pemuda menyadari bahwa kami tidak salah memilih juru selamat, kami tidak salah memilih siapa yang kami sembah, karena Yesus sejatinya adalah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia, datang ke dunia membawa terangnya untuk menerangi dunia yang gelap ini. Dan kehadiran Yesus Kristus, kedatangannya ke dunia ini, kami dari Komisi Pemuda dan kami ajak Bapak Ibu semuanya, mari kita sambut kedatangannya dengan sukacita. Dan Natal ini sebagai peringatan ya Bapak Ibu, bahwa kelahiran Yesus membawa terang bagi kita semua, dan pengharapan di dalam Dia itu pasti ya dan amin. Demikian Bapak Ibu renungan dari kami Komisi Pemuda. Biarlah renungan ini semakin menguatkan iman kita di dalam Kristus dan menyambut Natal ini dengan penuh harapan di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati.